Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Prof. Imam dan Dr. Sutrisna yang Ada saya gambarnya hormati. mana? Terima kasih atas. Bentar, Prof. Bentar. Lupa ini. Mohon maaf, Prof. Lupa ngekliknya, Prof. Baik, saya terima kasih atas waktu yang diberikan Prof. Imam dan Dr. Sutrisna kepada saya. Ini saya akan mempresentasikan modul ajar saya, modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya ambil dari fase C kelas 5 elemen Al-Quran, pembahasan tentang hukum nun mati atau tanwin, idhar halki, idgham biguna. Pada modul yang saya susun, sebagaimana modul secara umum, ada identitas modul, kemudian ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang akan diangkat pada pembelajaran di modul, kemudian ada sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, target siswa, kemudian model pembelajaran yang saya lekatkan pada modul ajar yang akan saya gunakan untuk mengajar, kemudian ada kegiatan inti, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Setelah itu komponen utamanya adalah kegiatan pembelajaran di mana ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setelah kegiatan penutup saya akan melanjutkan dengan proses asesmen atau penilaian. Baik itu penilaian sikap, spiritual maupun penilaian pengetahuan, juga penilaian keterampilan. Dan sebagai tindak lanjutnya nanti pada proses penilaian apabila ada siswa yang tidak tuntas maka akan diberikan pengayaan atau perbaikan atau remedi, sedangkan bagi siswa yang setelah lulus KKM atau sesuai dengan KKTP maka diberikan penguatan atau penambahan materi. Kemudian di akhir guru melakukan refleksi baik itu untuk guru maupun untuk siswa. Kemudian di akhir ini kita lampirkan pada modul LKPD atau lembar kerja peserta didik yang bertujuan untuk menambah cara belajar siswa lebih memahami secara praktis materi yang sedang dipelajari. Karena memang materi yang kita angkat tentang tajwid sehingga menghendaki banyak anak latihan, baik itu menemukan di PR nanti ataupun langsung. Itu Prof. Imam dan Pak Dr. Sutrisna yang dapat saya presentasikan terkait dengan modul saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Imam Stomo untuk menguji Saudara Teguh. Siapa? Ya, terima kasih. Silakan ditayangkan ada tujuan pembelajaran coba. Ini kok, Prof. Ini, Prof. Ini. Kalau dalam kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran itu harus memuat 2 unsur apa? Unsur apa? Tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ya, itu harus memuat 2 unsur. Apa saja? Unsur tujuan pembelajaran dalam tujuan pembelajaran ada keterampilan, Prof. Keterampilan, kemudian kompetensi. Ya, kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua apa? Coba berikan contohnya pada tujuan pembelajaran ini. Bahwa 2 itu masuk coba. Mempraktikkan atau menemukan contoh hukum bacaan. Mana yang kompetensi, mana yang konten? Siap, Prof. Yang kompetensi memahami, nomor 1, Prof, memahami arti hukum yang nun dibaca mati. tadi. Setiap tujuan kan memuat 2 itulah. Anda bacanya yang mana? Nomor 6 toh? Itu yang mempraktikkan yang kompetensi keterampilan, Prof, keterampilan. Setiap tujuan harus memuat kompetensi. Nah, sekarang Anda baca yang nomor berapa? Nomor 1, Prof, memahami arti hukum nun mati atau tanwin. Nah, terus kompetensinya apa? Pengetahuan. Kompetensi itu kata kerja ya, kata kerja. Ya lah. Mengerti, Terus, Pak, mengerti hukum bacaan. Ya, kompetensinya berarti memahami. Ya, Terus kontennya apa?
Isinya adalah pengertian hukum non mati atau tanwin. Arti hukum non mati dan tanwin. Ya, Coba lanjut lagi. siap, Prof. Kurikulum Merdeka ada J, istilah asesmen awal. J, Prof. Ya, apa manfaatnya bagi guru langkah asesmen awal? J. Manfaat bagi guru adalah untuk memahami siswa, di antara siswa mana yang sudah memahami materi yang akan diajarkan dan mana yang belum memahami, Prof. Setelah itu tujuan untuk manfaat bagi guru adalah untuk memetakan strategi ataupun media pembelajaran yang akan diterapkan di kelas setelah melakukan proses awal, Pak, Ya, kompetensi awal. kalau memetakan strategi langkah berikutnya. Sekarang asesmen awalnya. Bisa dengan pengamatan, Prof, pengamatan atau dengan Oh, tes. banyak sekali apa coba? Banyak sekali. Iya, Satu, untuk pengamatan, mengetahui. kemudian tes, Prof, tes singkat dengan pertanyaan maupun dengan ujian kertas, mungkin menuliskan dengan didikte, kemudian bisa soal-soal singkat. Nah, itu untuk mengetahui kompetensi awal, Prof. Oke. Ya. Sekarang ada istilah asesmen formatif dan sumatif. Apa bedanya? Kalau formatif itu tes atau asesmen yang digunakan oleh guru setelah selesai melaksanakan pembelajaran di setiap topik atau bab atau tema pembelajaran. Kalau Sedangkan sumatif, sumatif adalah tes yang diberikan kepada siswa setelah siswa menyelesaikan beberapa tujuan pembelajaran atau topik pembelajaran. Kalau dahulu kalau formatif, dari Prof. apa judul PTK Anda? PTK saya Penelitian judulnya, tindakan kelas. Apa betul, Pak, judulnya? peningkatan hasil belajar hukum Dibaca, bacaan. dibaca kalau nggak tahu dibaca. Ya, peningkatan hasil belajar hukum non mati atau tanwin itu dengan menggunakan metode inquiry di kelas 5 SD Muhammadiyah Kutarjo, Prof. Kalau Anda judulnya seperti itu, masalah yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan judul itu apa? Ya. Ini, Prof, jadi hampir setiap pembelajaran tajwid di setiap kelas yang itu pembelajaran banyak siswa yang mendapatkan apa ya, nilai yang tidak sesuai KKM atau KKTP di masing-masing pembelajaran khususnya di tajwid. Karena memang ada latar belakang yang ada anak itu yang dari Ya. SD, maaf, dari TK-nya dari Yang TK ngajar biasa. siapa? Ye, Yang tidak ngajar dari siapa? Kok sampai hasilnya seperti itu? Yang yes, ngajar ye, Bro. ya yang ngajar itu. Terus Anda pakai metode baru ya. Ye, Oke, dari saya cukup, Pak Siap. ye. Penguji. Nggih. Matur nuwun, Prof, mohon bimbingannya, mohon maaf. Mas Bro. Pak Teguh, Siap, Pak. saya lanjutkan. Ye, Anda itu modulnya adalah tentang membaca Al-Quran, itu ya? betul, Prof. Hukum Ya, bacaan nun mati atau tanwin. hukum bacaan mati atau tanwin, Ye, ya. Kalau tadi sudah ditanyakan CP dan TP-nya. Sekarang dari TP itu, ya, Anda kaitkan muatan-muatan, ya, profil pelajar Pancasila maupun PPRA-nya. Ada nilai apa di situ muatannya? ye. Di sini, Pak, dalam modul P5 yang saya kaitkan atau kita siapkan dalam tindak lanjut dengan metode yang dalam modul yang saya buat ini adalah berkolaborasi dengan guru yang lain. Jadi ada momen-momen hari besar Islam, itu salah satunya adalah lomba membaca tartil Quran, karena ini momennya tajwid. Jadi lomba membaca Al-Quran, tartil Al-Quran, kemudian tahfidz, sambung ayat. Nah, mau nilai-nilainya di situ adalah ya nilai untuk belajar memahami Al-Quran, kemudian juga tajwidnya, Pak, Pak Dokter. Hukum non sukun atau tanwin Y, terhadap huruf hijaiyah itu ada berapa dan lima, sebutkan, lima, ya, apa saja. idhar halki, idgham biguna, idgham bilahuna, ikfa dan iklab. Prof. Imam dan Pak Dokter seterusnya yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
Terima kasih atas bimbingan dan arahannya terkait dengan proses dari awal sampai hari ini, khususnya hari ini yang uji kompre, dan saya mohon maaf kalau dalam menjawab ataupun mungkin dalam penyajian materi masih banyak kekurangan. Oleh karena itu mohon bimbingan dan koreksinya Prof. Imam dan Dr. Sutrisna kepada saya untuk dapat saya jadikan bahan evaluasi dan juga perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.